bilang apa itu hikmat Salomo. Hikmat Salomo membangun Borobudur kan? Iya, hikmat. Yang pernah akan dia sampaikan ya. Betul, hikmat Salomo ya. Iya. Bangun Itu. Iya, memang itu di bawah. Itu apa ini benar? Salomo yang buat sehingga mereka bisa ini kami tapi dikasih pengertian itu. Iya, waktu itu kan begini Mama, Tuhan pendidikan itu. Raja datang istimewa di Salomo itu di wilayah sini. Raja Majapahit ini yang mendirikan Borobudur itu ambil hikmat dari Salomo. Seperti Salomo dia buat Raja Majapahit itu seperti dia bisa buat talam itu. Kemudian dia kembali ke tanah Jawa baru dia dirikan itu kerajaan itu bukan di Borobudur itu. Nah itu sudah Mama. Iya itu yang Mama dikasih pengertian itu. Setiap patung-patung yang ditaruh di Borobudur itu. Itu seperti milik Salomo. Istri-istri gundik itu. Mereka punya penyembahan berhala. Mereka penyembahan berhala itu ya. Salomo dia setiap dia punya janji dia punya tempat itu dia taruh. Istri-istri itu minta untuk harus taruh mereka punya patung-patung berhala begitu. Dia punya kerajaan begitu. Dia mencintai mereka. Dia dengar saja apa ya mereka sampaikan. Dan itu tidak dicatat di dalam firman Tuhan. Tapi itu yang sudah terjadi. Setiap dia punya istri yang paling jarang. Mereka punya penyembahan berhala patung-patung, mereka sembah dari mereka punya. Nah itu mereka dia minta untuk mereka ditaruh di setiap mereka minta karena mencintai mereka. Dia jadi kalau mereka berpatung-patung itu Raja Salomo itu dia patung-patung itu ada patung mangga, patung berkat makan minum, berkat di bulan tanah, berkat untuk hujan, berkat untuk panas, buah-buahan. Semua patung-patung itu dia taruh. Dia punya kerajaan itu. Dia taruh di kerajaan Borobudur itu kan? Ya pokoknya dibilang kerajaan Salomo jadi. Jadi waktu Mama lihat dong juga patung-patung yang ditaruh tuh, patung-patung yang ditaruh di setiap tempat di Borobudur itu, Mama lihat patung-patung, tapi di bawah ini itu seperti itu. Itu patung-patung itu tidak nama-nama. Itu patung berhala itu tidak nama-nama. Ada nama yang nama hujan, nama susuran tanah, untuk nama untuk apa? Dewa, pokoknya semua. Nama lain, dewa laut, ikan-ikan, jadi kita taruh semua di tempat-tempat itu. Baik, kita masuk doa. Apa kalau nama Tuhan Yesus Amasya ada naik ada 300 menuju selama ini. Istri-istri gundik itu apa mereka meminta kepada Salomo supaya bikin sembah punya dewa-dewa 300 dewa-dewa. Tapi taruh patung-patung itu harus ditaruh di bait Salomo. Tetapi Salomo dia tidak simpan di bait Salomo, tetapi itu semua disimpan di Candi Borobudur, Bapak dalam peristiwa lalu Candi Borobudur itu semua ditaruh dewa-dewa itu ada 300 dewa. Bapak
dalam nama-nama berkata dari istri-istri Salomo, dewa-dewa 13 dewa itu juga dibahas di Ya, salam, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini kita berjumpa lagi untuk saya memberitakan kembali, sampaikan kembali rahasia tentang kerajaan Bayi Suci Salomo pertama dan kerajaannya ya yang akan dipulihkan menjadi kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian dalam penyampaian kali ini saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ya saya akan mengambil tema yaitu Bait Suci Salomo dan kerajaannya dipulihkan kembali menjadi kerajaan 1000 tahun damai di rahim bumi Papua. Itu tema saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ya, sebelum kita lihat sebelum daripada kita lihat kita mendengarkan rema-rema Tuhan yang Tuhan bukakan rahasia tentang Bait Suci Salomo. Yang pertama, posisinya itu ada di mana? Ya, kita akan ikuti dulu. Haleluya. Kita akan ikuti dulu. Ya. Itu kita akan ikuti dulu firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita dengar tentang semuanya itu. Ya, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 11:1-5, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Adonai telah berfirman kepada Israel, orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan juga dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya yang menarik hatinya pada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Adonai. Ya, itu sehingga demikianlah Salomo mengikuti Asir Toret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Lukas 11:29-32. Ketika orang banyak mengurumunginya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula kelak anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Demikian pula kelak pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tadi pertama awal dari ini kita dengar tentang ada cuplikan di mana cuplikan doa di mana baru kemarin tanggal
16 Oktober, ya bukan 16, sekitar tanggal 18 Oktober itu sempat kami injak di Borobudur, injakan kaki di Borobudur. Teman saya di sana di Borobudur, Tuhan suruh ke sana, dan juga saya di Tigi di sini. Ya, itu hasil doa yang Bapak suruh doa, yang di Borobudur. Nah, di situ Tuhan bukakan bahwa ada 300 patung-patung gundik Salomo, istri-istri Salomo. Waktu Salomo dia jatuh itu ketika Salomo mendengarkan istri-istri gundik dia Salomo, dan mereka suruh membuat patung-patung, lalu mereka suruh taruh di Borobudur di bait Salomo. Di bait Salomo sebenarnya disuruh mereka menyuruhnya taruh di bait Salomo, tetapi Salomo tidak mau. Tapi Salomo pergi taruh di bait di Candi Borobudur yang sekarang disebut Candi Borobudur di Tanah Jawa. Ya, lalu kemarin 300 gundik itu dengan dia punya ularnya dalam doa itu sudah dibakar. Tadi kita ikuti saat itu di dalam 300 gundik itu punya patung-patung berhala itu ada. Jadi di situ ada dewa-dewa air, kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain yang dong sembah. Jadi yang aslinya itu iblis juga ditiru lewat 300 gundik ini. Ya, itu tadi patung 300 patung itu semua dengan dia punya dewa ular di Borobudur itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan semua, karena di situ orang datang bertapa dan meminta berkat-berkat itu, baik orang di Jawa maupun juga orang di luar Papua, luar Indonesia, bahkan juga dari Papua, dari Israel, dari bangsa-bangsa. Itu sudah dimusnahkan, sudah dibakar oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Berhubungan dengan bait Salomo, di dalam Alkitab metafor yang tertulis yang keluar dari Yerusalem sana, itu ditulis bahwa dia ada di bait Salomo pertama, ada di Yerusalem sana. Tetapi sesungguhnya Yahweh, Bapa Yahweh punya hikmat itu luar biasa. Bahkan Yesua berkata, di sini Yesua lebih daripada Salomo. Haleluya. Bapak sempat memberitahukan yang sebenarnya bahwa di tahun 2013, bukan 2013, tahun 2019 itu membukakan rahasia bait suci Salomo itu. Sebenarnya bait suci Salomo pertama itu dibangun di Papua, posisinya di sini, di Jubaitele, di Limawuri di Papua. Jadi bait suci Salomo ini puing-puingnya dia aslinya ada ini. Ini Jubaitele itu adalah menara lonceng doa, artinya Jubaitele itu artinya menara lonceng doa. Jadi dulu Kenisa bait Salomo pertama itu di sini. Itu karena dosa Tuhan menghilangkan tinggal puing-puing. Sekarang dia punya pada zaman itu yang bersamaan dengan itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini pada waktu raja-raja datang, Raja Salomo pada waktu raja-raja mereka datang studi banding di Salomo itu. Salomo memberikan hikmat kepada Majapahit pada zaman itu. Lalu ketika Majapahit kembali ke Tanah Jawa, lalu dia mendirikan Candi Borobudur seperti yang Salomo biasa bangun. Di sana diberikan hikmat, dengan hikmat itu Majapahit dan mereka sempat bangun Candi Borobudur ini. Ini di Tanah Jawa Candi Borobudur ini. Jadi dia punya duplikatnya. Itu Tuhan taruh di Jawa, tidak dihancurkan supaya pada zaman generasi kita sekarang dan mereka akan melihat keajaiban bahwa dulu di Indonesia itu ada keajaiban Tuhan, misteri Tuhan yang Tuhan simpan, bukti-bukti sejarah arkeologi bahwa bait Salomo itu ada di Papua. Nah, yang ini ya,
Ini puing-puing bayi Salomo di juga Tega itu menggoda mita dimusnahkan oleh dosa. Stupa Candi Borobudur berbentuk sarang burung cendrawasih yang diambil pada zaman Raja Salomo. Di Papua didirikan candi tersebut di bawah pemerintah Majapahit sebagai simbol kerajaan dan disimpan Tuhan di tanah Jawa. Kenapa stupanya di atas berbentuk burung cendrawasih, sarang burung cendrawasih stupanya? Itu karena pada waktu Kerajaan Salomo itu Tuhan bilang itu lambang pemerintahan kerajaan itu adalah burung cendrawasih. Ya, kita lihat dan berikutnya itu Yesus bernubuat akan meruntuhkan bait suci Salomo dan akan dibangun kembali dalam roh selama 3 hari. Ya, Yohanes 2 ayat 19, 22, Matius 26 ke 61. Ya, jadi ini bait Salomo yang di Israel sana itu adalah kopikannya itu aslinya di sini, kopikannya itu dia ada di Yerusalem. Kopikannya, ya itu kita lihat bagaimana Bapak membongkar rahasia, memberitahukan rahasia sebenarnya seperti itu, saudara-saudari terkasih. Jadi bait Yahweh ketiga yang akan dibangun di tempat bait Salomo di Yerusalem itu, di sana di Yerusalem itu Tuhan tidak akui itu hanya tanda saja. Sedangkan Candi Borobudur dengan kekuatannya ya, ini orang sudah tahu dan bangsa-bangsa dan biasa datang mereka bertapa mengambil kekuatan di situ dari 300 gunti dewa-dewa itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan tanggal 18 Oktober kemarin, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Lalu Tuhan bilang itu orang Papua punya lagi, ada di sana orang Papua juga. Nah, ular penguasa ular di Candi Borobudur itu sudah dimusnahkan dan orang-orang bebaskan dari situ. Bendera pemerintah kerajaan Tubamasya itu sudah dikibarkan di Candi Borobudur untuk menjadi wilayah kekuasaan daripada pemerintah kerajaan Tubamasya. Sedangkan bersama dengan itu pula kemarin ular yang ada, penguasa ular yang ada di Mugo Damita itu Mugo Damita itu mesbah, tempat mesbah korban bakaran. Tiri Damita itu tempat korban bakaran, korban sembelian atau kolam pembasuhan. Jadi ini ceritanya panjang, saya tidak uraikan, saya singkat. Jadi kemarin penguasa ularnya yang di puing-puing bayi Salomo di bawah ini sudah dimusnahkan, sudah dibakar. Itu Tuhan bilang itu dewa orang Papua. Dewa orang Papua itu dia sembunyi di bayi Salomo di puing-puing itu sudah dibakar kemarin, sudah dimusnahkan. Dan juga itu yang membuat orang Papua yang dibodoh itu karena itu sudah dibakar, roh pembodohan. Lalu sumber hikmat dari setan pun yang disembunyikan di Borobudur itu membuat orang menerima hikmat setan. Itu sudah dibakar dengan dia kekayaan yang apa semua sudah dibakar, sudah dimusnahkan oleh Tuhan di tengah-tengah Candi Borobudur. Juga di tengah-tengah Menggoda itu sudah dimusnahkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat satu ayat lagi di bawah tadi ya, berhubungan dengan orang banyak mengurumunginya dan berkata, Yesua, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sama seperti Yunus menjadi tanda dan orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan datang menjadi tanda untuk angkatan ini. Ya, pada waktu penghakiman ratu dari negeri selatan, ini jadi yang maksud dengan Niniwe itu adalah zaman dulu, pada zaman Raja Salomo. Tetapi yang sekarang itu adalah yang disebut dengan orang Papua, orang-orang Israel Papua yang tertinggal, yang tidak mau bertobat pada zaman-zaman itu sampai kepada mereka menyalibkan Yosua di atas tanah Papua. Pada waktu penghakiman Ratu Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya mereka.
Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya pada saat lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwa akan bangkit bersama-sama dengan ini untuk mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwa ini bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Haleluya. Nah, di sini banyak pertobatan pertama akan terjadi di atas tanah Papua ini ketika mereka mendengar tentang kabar-kabar berita-berita bahwa dulu Taman Eden sampai kepada kerajaan Salomo itu dia ada di atas Papua. Mereka mendengarkan berita itu dibongkar kembali oleh diberitakan oleh Yosua HaMasiah Adonai di akhir zaman. Orang-orang Papua akan segera bertobat. Orang-orang di Israel Papua itu akan segera bertobat. Setelah mereka bertobat itu, mereka juga akan bersama-sama dengan Adonai Yesua untuk menghukum bangsa-bangsa, terutama juga menghukum ini, ya, Ratu Selatan ini, ya, Ratu Selatan dan penguasanya, ya. Ini sedang dihukum, saudara-saudara terkasih, dan ini sedang diselesaikan dalam dimensi roh. Ini kami bicara tentang perkara-perkara rohani. Jadi yang lebih daripada Salomo itu siapa? Yahshua. Lebih daripada Yunus itu siapa? Ya, Yesua. Yesua dia sudah bangkit dari antara mati, dia sudah naik ke surga, dan posisi saat ini dia dalam dimensi roh, dia ada berdiri di atas Papua di lembah Yosafat menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sedangkan Salomo itu, yang dimaksud dengan Salomo di sini adalah hikmat Salomo itu dibukakan kembali di akhir zaman di atas Papua terlebih dahulu. Jadi kemarin waktu kami berdoa tanggal 18 itu, setelah Tuhan menghancurkan dan menghukum dewa penguasa Candi Borobudur dengan dewa penguasa Bayusji pertama di Mugoda Mitatil, semua dari orang Papua punya Jawa punya semua dimusnahkan. Lalu 3 Rasuli punya dewa pun sudah dibakar. Setelah itu baru Tuhan menurunkan hikmat yang dari Tuhan pasar. Jadi kemarin Tuhan perlihatkan, Tuhan bilang begini, setelah kamu sudah hancurkan begini, itu hikmat setan sudah dihancurkan. Dengan demikian kamu harus berdoa supaya Tuhan memberikan kamu hikmat Tuhan. Jadi berdoa supaya orang Papua diberikan hikmat. Waktu kan berdoa dalam ini, berdoa meminta hikmat daripada Tuhan untuk isi kembali ke dalam watak dan perilaku dan otak orang-orang Papua. Itu pasang memori lama itu dikeluarkan, memori baru itu diisi, baru Tuhan pasang di dalam otak-otak besar, otak kecil orang-orang Papua. Terutama juga hamba-hamba Tuhan yang sedang minta hikmat, pewahyuan, ya. Jadi itu Tuhan pasang kembali memori-memori baru, sehingga nanti banyak hamba-hamba Tuhan di Papua itu membongkar rahasia-rahasia melalui pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi ini yang nanti sedang menuju kepada, kalau itu sudah ini selesai, berarti perkara ini nanti namanya perkara pemulihan. Perkara pemulihan untuk menuju ke kerajaan 1000 tahun damai. Ya, kita lihat tahu banyak, saya tidak banyak bicara di sini tentang bagaimana Salomo dan kerajaannya diberkati. Haleluya. Semua kekayaan-kekayaannya disembunyikan. Sekarang bangsa-bangsa lagi sedang kejar itu kekayaan jasmani, di mana emas, perak, uranium yang tertinggi nilainya dengan yang lain-lain di atas Papua ini, ya Tuhan sembunyikan dari keabadian. Tetapi itu tidak akan dapat mereka mendapatkannya, karena daerah Papua itu akan menjadi daerah kawasan Tuhan yang sudah dipagari dengan 10 perintah Yahweh, dan bendera pemerintah kerajaan Masya sudah berkibar, dan sekarang Tuhan sendiri yang sedang mengambil alih untuk mengendalikannya untuk kemuliaan namanya di atas negeri ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMasiah Adonai, haleluya. Ini jadi hikmat dan pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Ada hikmat, ada beberapa hikmat dari Yahweh sendiri, hikmat dari Yosua HaMasiah, hikmat dari Salomo, dan hikmat manusia, dan terakhir hikmat setan. Kalau hikmat setan itu dia ujungnya menuju neraka, ya. Tapi kalau hikmat manusia itu juga dipelajari. Hikmat yang sekarang orang Yahudi di Israel, Yerusalem sana mereka sedang pakai itu Tuhan sendiri yang kasih pindahkan mereka di sana 6 suku Israel. Sehingga Israel di sana itu secara teknologi dan ilmu pengetahuan itu akan menguasai dunia. Sedangkan Tuhan menurunkan hikmat rohani, pembuka firman Tuhan dan pewahyuan
bahkan sekaligus dengan sumber-sumber berkat rohani jasmani itu di atas Papua. Itu kekhususan Tuhan. Tuhan taruh juga di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi nanti Tuhan buat satu hikmat pembukaan firman Tuhan kepintaran kepada orang Papua, baik itu memberikan kepada siapapun dia. Orang Papua yang berbicara apa saja, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, juga hamba-hamba Tuhan yang akan berbicara kebenaran di atas negeri ini. Itu dan Tuhan menyertai karena itu sedang menuju kepada pemulihan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ada seorang Jawa Tengah, dia profesor doktor. Dia bilang begini, dulu Papua itu jaya, tetapi beralih ke orang Jawa. Tetapi pada waktu dekat lagi, Papua akan kembali berjaya kembali lagi. Dia kasih tahu saya seperti itu. Ternyata ini sudah jadi masa kejayaan orang Papua melalui Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan. Itu akan terus dipulihkan, terus diberikan. Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan mengalir menyertai orang-orang Papua, terutama yang sedang berdoa minta petunjuk Tuhan, hikmat, pewahyuan Tuhan akan memberikan, dan mereka akan berbicara dalam hikmat, bukan pewahyuan yang luar biasa. Sampai nanti Israel di Yerusalem sana akan cemburu sama orang Papua, dan juga bangsa-bangsa lain akan cemburu sama orang Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai. Jadi di sini Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan tanda di akhir zaman. Di tanah mana? Tanah Niniwe, tanah Papua. Haleluya. Jadi karena apa? Orang-orang Papua pada waktu itu akan bertobat kembali dan mengakui bahwa Yesus lahir di Papua, dan semua peristiwa Alkitab bermula dari Papua, dan juga Taman Eden juga semua akan bermula dari Papua. Bahkan Papua akan menjadi tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang Tuhan sendiri akan dirikan di rahim bumi Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya, menuju kepada pemulihan Papua, pemulihan kerajaan 1000 tahun damai. Yesus bilang begini, Yesus bernubuat akan meruntuhkan bait Yahweh Salomo dan akan dibangunnya kembali dalam roh selama 3 hari 3 malam. Haleluya. Saudara-saudari, itu tertulis Yohanes 2 ayat 19-22 dan Matius 26 ayat 61. Haleluya. Itu apa? Pembangunan apa? Itu menyangkut pembangunan dengan tubuh HaMashiach, pemerintahan kerajaan tubuh HaMashiach yang akan menduduki dan menguasai dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Ya, kalau dia mulai diruntuhkan hari ini, kalau baik Salomo kekuatan baik Borobudur sana punya kekuatan sudah dihancurkan, tempat puing baik Salomo juga itu menggoda kalau sudah mulai dihancurkan, ya, dan Yerusalem punya kalau sudah dihancurkan di dalam roh. Haleluya. Kita hitung dari hari yang diruntuhkan sampai kepada itu, nanti kita hitung lagi 3 hari. 3 hari Tuhan akan membangun kembali bait suci Salomo itu. Membangun kembali bait Salomo yang akan atau rumah Yahweh Yakub yang akan beribadah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, maupun juga yang akan diresmikan, akan dibangun, akan dinyatakan di kerajaan 1000 tahun damai. Dan juga Tuhan Yesus sendiri akan membangun pemerintahan kerajaan tubuh HaMashiach. Jadi proyek pembangunan kerajaan tubuh HaMashiach yang dimaksud di sini adalah apa? Ini Yerusalem baru. Yerusalem baru yang di dalamnya akan diduduki oleh orang-orang saleh. Saya rasa 44.000 orang saleh, orang sempurna, bersama dengan orang-orang di ruang kudus dan juga di halaman akan menduduki di sana. Ya, itu nanti disebut dengan pemerintahan kerajaan tubuh HaMashiach. Saudara-saudari terkasih, di dalam roh itu 3 hari 3 malam. Kalau dia terhitung dari tahun 2024 ini, bulan Oktober 2024, berarti sekitar tahun 2026. Ya, 2026 bulan-bulan Oktober itu sudah mulai selesai. Itu sudah mulai selesai pemulihan-pemulihannya. Namun bait suci Salomo yang pertama itu pemulihannya itu sudah mulai dikerjakan dari 2019, 2020 sampai sekarang 2023 itu sudah mulai selesai. Jadi jangan lupa ada 2, yaitu bait suci Salomo yang ketiga di dalam roh akan dibangun di tempat yang bait suci Salomo pertama, yaitu di
wilayah saya ada ini adalah wilayah Yogyakarta, Tigli, Mewo di Papua. Itu bait suci pertama, posisi ada di situ. Maka pengetahuan ini juga dibukakan di sini, saudara-saudara terkasih. Jadi bukan di Yerusalem sana, tapi di Yerusalem itu hanya fotokopi saja di sana. Aslinya itu ada di sini. Sedangkan dia punya poin sejarahnya itu yang disimpan di Tanah Jawa Borobudur itu, saudara-saudari terkasih. Yang berikutnya adalah ini Raja Salomo punya istana Salomo juga. Posisi istana Salomo itu dia ada di Serui, di sana. Jadi itu juga akan dibangun kembali, dipulihkan kembali di dalam roh, sehingga di dalam roh itu dia akan dibangun kembali, sehingga nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu akan terwujud pujian, penyembahan, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Kerajaannya betul-betul damai akan diperintah Yesua dan juga 144.000 bersama dengan orang-orang saleh atau kudus yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai pada waktu itu, saudara-saudara terkasih. Jadi ini pekerjaan penghakiman, ini pekerjaan penghakiman sedang berlangsung. Tadi kita lihat tanda Yunus penghakiman. Ini masa-masa penghakiman, dihakimi. Ya, jadi ratu dari negeri selatan ataupun juga disebut dengan Candi Borobudur apa semua sedang dihakimi, sudah dimulai dihakimi. Terus tempat bait suci pertama Salomo itu sudah mulai dihakimi, sudah mulai goncang. Itu sudah dari tahun-tahun 2017 sudah menggoncang Indonesia, saudara-saudara terkasih, di negeri ini. Sehingga dari Yerusalem mereka lihat bahwa dari tempat bait dilahirkan tempat meraih matahari. Dari sana akan datang serdadu Tuhan dan penghakiman akan menggoncang di sana. Dari Lembah Yosafat, dari Likmini, Idagawa Kaitai, Tigli, Mewo di Papua. Ya, ini yang saya sampaikan berhubungan dengan apa itu bait Salomo, di mana tempatnya. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah poin-poin bait Salomo yang tertinggal di sini. Lalu dia punya duplikat dan sejarahnya, arkeologinya itu ada di Candi Borobudur di Tanah Jawa Tengah. Sedangkan dia punya duplikat fotokopinya itu dia ada di Yerusalem. Ya, seperti itu. Sehingga pemulihan kembali kerajaan Salomo menjadi kerajaan 1000 tahun damai itu dia terjadi dari Papua di dalam dimensi roh, dari Lembah Yosafat, Tigli, Mewo di Papua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap semua yang kemuliaan namamu. Haleluya. Bapak sudah menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan bukakan sendiri, dan Amba sudah lanjutkan itu Bapak, dan sekarang akan didengar, diikuti oleh seluruh orang Papua dan juga orang asli Papua dan luar Jawa, Bapak orang Jawa dan juga bukan Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa dan juga Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem di akhir zaman ini, karena rahasia-rahasia Bapak sedang membongkarnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah sudah dikibarkan di Yogyakarta, di Mewo di Papua, dan juga di Borobudur, Candi Borobudur di Jawa Tengah. Di sana sudah dikibarkan bendera pemerintah kerajaan Tuhan Masiah, sehingga kebenaran kerajaan Yahweh Tuhan Masiah diberitakan ke seluruh dunia Bapak, sehingga segala sesuatu dan segala apapun akan takluk di bawah kekuasaan Tuhan. Tuhan menyatakan sedang bekerja memulihkan keadaan negeri ini dalam masa penghakiman Tuhan yang Tuhan tentukan dari keabadian dalam masa dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Kami berkati setiap mendengar orang yang mendengarkan ini, kami berkati, berikan hikmat pengetahuan kepada hamba Tuhan asli yang lain ada di atas Papua ini Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Bahkan orang-orang yang mendengarkan ini Bapa, dengan percaya kamu berikan mereka hikmat, kekuatan, perlindungan dan bertahan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin.